Siang, Rista. Bu Mang, Pak Made. Bu Jung, Bu Mang. Oke. Udah makan nih? Belum makan, Bu? Berlima nge, dikinge. Ampun, ampun. Bu Mang, Pak Made, ampun. Ngajak Belum, belum. teman. Kian terakhir, bang, Dorian bang, nah, makan dari dulu. Nge. Niki kari nunggu lagi. Niki sampun ya semuanya, guys. Satu, dua. Niki malah siki Pak Suanda durung masuk. Rista mungkin bisa dibantu Pak Suanda ya. Kayak bapaknya kendala masuk breakout ya. Iya, Ibu. Tunggu sebentar. Prof. Suanda di biologi. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mulai saja, nge. Mungkin saya absen satu-satu untuk makalah hari ini. Bapak IKD Rai Sunjaya, ada? Hadir? Oke. Yang kedua, Bapak Iwayan Nararia Pramana dari Universitas Pendidikan Ganesha, hadir? Oke. Oh, mahasiswa ya, Dik ya? Kepada Bapak IDRS Simadis Brata, hadir nih. Terus kemudian, ini seniornya Ibu DR Ani Nyoman Parmiti, ya sampun ya Ibu. Sarang Prof. Iwayan Suwanda, mari Siki. Bapaknya belum masuk kayak Pak. Saya nanti mohon mungkin bisa dibantu Bapaknya. Kayak terkenal. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan ya, Anak Agung Istri Mira Dharma Dewi selaku moderator pada room 4 hari ini. Pertama-tama yang kami hormati para pemakalah yang berada di room 4 hari ini. Pada sesi ini akan disampaikan 5 pemakalah yang dimana berasal dari beberapa institusi yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas GRI Mahdewa Indonesia. Yang dimana di sini masing pemakalah diberikan waktu 10 menit
beserta tanya jawabnya. Jadi masing-masing pemakalah 10 menit langsung setelah presentasi langsung tanya jawab. Kan, oke. Baik, yang pertama kita mulai saja biar tidak berlama-lama lagi. Pemakalah pertama yaitu kepada IKD Rai Sunjaya dari Universitas PGRI, Pendidikan Ganesha dengan judul Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika atau Systematic Literature Review. Pada adik IKD Rai Sunjaya, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen dulu. Baik, silakan. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sampun. Oke. Sudah. Tanpa mengurangi rasa hormat, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Krama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Rai Sunjaya, saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya jurusan Matematika. Di sini izinkan saya membacakan ataupun mempresentasikan artikel saya yang berjudul Media Pembelajaran untuk dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Nah, jenis media pembelajaran yang saya gunakan ataupun apa namanya? Sebentar, saya grogi nih, mohon maaf. Penelitian ini mengkaji secara akademis atau sistematis jenis-jenis media pembelajaran matematika serta efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Nah, adapun tujuan penelitian Niki itu ada yang pertama, kelewat ya latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang ini yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa pemahaman konsep itu merupakan tujuan utama dalam pembelajaran matematika karena menjadi dasar bagi siswa dalam membangun pengetahuan bermakna. Nah, ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa siswa ini cenderung sulit memahami pembelajaran matematika karena pemahaman konsepnya yang kurang. Mengapa demikian? Karena pemahaman konsep ini merupakan suatu fundamental dalam pembelajaran matematika. Karena ketika siswa tidak memahami konsep, siswa itu cenderung melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang cenderung prosedural, seperti hanya mengikuti rumus yang sudah ada. Ketika pembelajaran itu sedikit berbeda ataupun konsepnya tidak memahami konsep dengan baik, maka siswa itu akan kesulitan dalam belajar matematika. Yang kedua, ada media pembelajaran yang menjadi solusi yang strategis untuk meningkatkan pemahaman konsep. Nah, media pembelajaran di sini, baik itu media konkret ataupun media digital, itu merupakan salah satu alat ataupun pendukung dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, siswa SD maupun SMP itu pemikiran itu masih bersifat konkret. Jadi ketika hal tersebut terjadi, kita memerlukan suatu atau media pembelajaran yang mampu membantu siswa itu memikirkan ataupun memvisualisasikan pembelajaran matematika yang bersifatnya abstrak. Nah, oleh karena itu media pembelajaran ini dipandang sebagai solusi yang strategis untuk menjembatani pemahaman konsep matematika yang bersifat abstrak agar lebih mudah dipahami siswa. Nah, adapun tujuan penelitiannya ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis media pembelajaran. Nah, ada banyak jenis media pembelajaran. Ada media digital seperti simulasi, website online, augmented reality, multimedia, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tujuannya itu adalah menganalisis efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Dan yang ketiga itu melihat tren penelitian. Tren penelitian yang di sini yang dimaksud itu adalah apa sih yang menjadi tren ataupun yang sering digunakan dalam media pembelajaran pada tahun-tahun akhir belakangan ini. Lalu untuk metode penelitian, nah di sini saya menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Nah, artikel ini diperoleh dari basis data seperti Google Scholar, Garuda, dan Sinta. Lalu pada proses seleksi artikel, di sini saya menggunakan tahun publikasi sekitar 2023 hingga 2025. Dari proses seleksi artikel ini dilakukan menggunakan tahapan Prisma, yaitu identifikasi, jaringan, penilaian kelayakan, hingga penetapan
8 artikel yang terpilih. Nah, dari hasil seleksi 30-an artikel, saya dapatkan 24 artikel yang memenuhi kriteria dan dianalisis lebih lanjut. Nah, pada jenis-jenis media pembelajaran yang saya temukan itu ada media konkret, interaktif, video pembelajaran, dan juga simulasi digital, aplikasi mobile, dan juga augmented reality. Nah, secara umum seluruh artikel yang dianalisis ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman konsep ini mampu diwujudkan dengan media-media pembelajaran yang telah dipaparkan dari 24 artikel tersebut. Nah, jika ditinjau dari jenjang pendidikan, media konkret dan manipulatif itu seperti multimedia yang menggabungkan banyak media itu lebih banyak digunakan di jenjang SD dan SMP karena siswa SD dan SMP itu memerlukan visualisasi yang lebih dalam pembelajaran matematika karena saya rasa umur-umur seperti umur-umur SD hingga SMP itu memerlukan visualisasi, audiensi dan lain sebagainya yang memerlukan media pembelajaran lebih lanjut. Nah, sementara itu pada jenjang sekolah menengah hingga menengah atas itu penggunaan media digital interaktif itu lebih dominan. Media tersebut dinilai lebih efektif karena mampu meningkatkan visualisasi konsep, keterlibatan siswa serta motivasi belajar. Namun demikian, sebagian besar penelitian ini hanya berfokus pada satu materi tertentu atau hanya tidak komparatif antar media, masih terbatas seperti itu. Masih keterbatasan antara komparatif media satu dengan media lainnya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil sistematik literatur review saya, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, tren penelitian ini menunjukkan pergeseran penggunaan media dari media konkret menuju media digital interaktif. Meskipun demikian, eh, masih diperlukannya penelitian lebih lanjut yang membandingkan efektivitas jenis media serta mengkaji dampak jangka panjang terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran matematika yang lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, pemaparannya sangat luar biasa sekali dari adik Kadek Rai Sunjaya. Ya, waktunya 8 menit, jadi tidak lebih dari 10 menit. Jadi untuk sesi ini, jadi kita langsung tanya jawab setelah presentasi tanya jawab. Jadi biar tidak lupa dengan materinya. Kira-kira dari pemakalah ada yang ingin bertanya terkait dengan presentasi atau artikel yang ditampilkan oleh IKD Rai Sunjaya yang berjudul Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika dalam Systematic Literature Review. Kira-kira ada yang mau bertanya atau memberikan masukan? Sepertinya tidak ada, Dek. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin bisa Terima saya kasih. kembalikan. Ya, jadi karena tidak ada yang bertanya, jadi kita lanjut ke pemakalah yang kedua. Jadi untuk adik Rai bisa stop share terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke pemakalah yang kedua. Karena tidak ada yang bertanya. Oke, sudah stop share? Ya. Baik, terima kasih kepada adik-adik Rai Sunjaya atas pemaparannya. Saya lanjut dengan presentasi kedua, yaitu dari adik juga mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, ya Dek ya, atas nama Iwayan Nararia. Jadi adik Iwayan Nararia hari ini akan mempresentasikan artikel yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Evaluasi Desain for Change dalam Pembelajaran Matematika Inklusi SMP se-Provinsi Bali. Ya, jadi saya berikan waktu 10 menit kepada adik Wayana Raria Pramana, dipersilakan.
Mohon izin apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya input, yaitu mengenai persepsi siswa dalam pembelajaran matematika inklusi SMK PK Provinsi Bali. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa fakta di lapangan itu menunjukkan proses evaluasi pembelajaran matematika di sekolah inklusi itu masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu bagi siswa ABK. Siswa ABK itu sering mengalami kesulitan evaluasi pembelajaran peran Mohon izin, mohon izin, sebentar, mohon izin, Kak Rai untuk di-mute. Mohon izin kepada Kak Rai Surya. Terima kasih. Ya, silakan Adik, melanjutkan. Pada evaluasi pembelajaran memiliki peran penting dalam memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik, serta mendukung capaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Nah, untuk menjembatani hal ini, maka dilakukan suatu pendekatan design thinking, yaitu khususnya design for change atau DFC, itu dipandang sebagai alternatif yang relevan dalam merancang evaluasi pembelajaran yang inklusif. Nah, apa itu pendekatan design for change? Pendekatan design for change itu adalah pendekatan yang menampilkan 4 komponen utama, yaitu feel, imagine, do, dan share. Feel itu adalah merasakan, imagine itu adalah membayangkan, do itu adalah melaksanakan, dan share itu adalah membagikan. Nah, penelitian sebelumnya itu yang dikemukakan oleh Suryawan, dosen saya, yang tadi sebagai pemateri, itu mengemukakan bahwa DFC di sekolah inklusi itu dapat menyoroti aspek kreativitas serta kemandirian guru dalam pelaksanaannya. Namun, terdapat permasalahan, yaitu pendekatan ini belum sama sekali mengkaji bagaimana siswa terhadap proses evaluasi dalam pembelajaran, sehingga penting untuk mengkaji persepsi siswa, dikarenakan persepsi siswa itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Nah, untuk itu dilaksanakan penelitian ini dengan metode penelitian, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dimana subjek, lokasi, dan waktunya itu siswa SMK PK Provinsi Bali. Itu ada 27 sekolah di seluruh Bali pada tahun ajaran 2025 sampai 2026. Instrumen yang saya gunakan itu adalah observasi, angket, dan wawancara dengan mempertimbangkan triangulasi data, yaitu data yang diambil dari berbagai sumber, itu 3 hal, yaitu observasi, angket, dan wawancara. Nah, hasil dari temuan kami yaitu yang pertama adalah kita lihat dari data angketnya terlebih dahulu, yaitu pengisian angket dilakukan setelah siswa menyelesaikan evaluasi pembelajaran berbasis design for change di kelas. Nah, dapat dilihat pada slide, ada hasil analisis angket itu menunjukkan bahwa sesi siswa terhadap evaluasi berbasis DFC itu memiliki nilai rata-rata sebesar 72,48 yang termasuk dalam kategori baik. Nilai terendah itu diperoleh dengan angka 38 dengan kategori sangat kurang baik, sedangkan nilai tertinggi itu pada rentang 105 atau kategori sangat baik. Nilai standar deviasinya itu adalah 9,59. Ini mengindikasikan bahwa sebaran datanya itu relatif homogen. Nah, dari pengambilan data ini kita bisa mengkategorikan siswa menjadi beberapa kategori persepsi, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Dari 654 siswa SMK PK di seluruh Bali, itu kita menemukan beragam frekuensi seperti pada layar. Yang paling tinggi itu adalah persepsi cukup baik dengan angka 44,96%. Nah, untuk mendalami hal ini, maka dilakukan wawancara dengan beberapa subjek tiap kategori sampai mendapatkan persepsi dengan data yang telah jenuh. Nah, untuk siswa kategori pertama, yaitu siswa kategori sangat baik.
persepsi siswa kategori sangat baik terhadap evaluasi pembelajaran matematika berbasis desain coaching, itu pada indikator feedback itu siswa merasa sangat terbantu oleh umpan balik guru yang jelas, selaras dengan contoh soal, serta disertai kesempatan perbaikan sehingga mendorong siswa untuk berani lebih mendalam melalui variasi bentuk dan tingkat kesulitan soal yang menuntut beragam strategi penyelesaian. Pada indikator relevan, siswa mampu mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sementara itu pada indikator engagement, siswa menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengikuti evaluasi karena adanya petunjuk pengerjaan yang jelas dan logis. Kemudian kita berpindah pada persepsi siswa kategori baik, yaitu persepsi siswa yang termasuk dalam kategori saya terhadap evaluasi pembelajaran matematika berbasis DFC dapat dijelaskan oleh 4 indikator utama. Yang pertama itu pada indikator feedback, siswa memandang bahwa umpan balik yang diberikan guru sangat membantu dan disampaikan secara rinci, sehingga mampu menunjang perkembangan proses belajar serta memudahkan pemahaman materi. Pada indikator critical thinking, siswa menunjukkan pemahaman konsep yang dalam dengan tidak hanya menghafalkan rumus, tapi juga pencatatan materi dan pemanfaatan penjelasan dari guru. Pada indikator relevan, siswa mampu mengaitkan konsep matematika dengan konteks di luar di lingkungan sekitar, serta pada indikator engagement itu menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan keterlibatan aktif siswa pada pembelajaran karena umpan balik dari guru itu membantu memahami langkah-langkah penyelesaian dalam evaluasi. Dan pada kategori siswa cukup baik itu terhadap evaluasi pembelajaran matematika berbasis DFC itu dapat dipaparkan oleh 4 indikator utama juga. Pada feedback, siswa menilai umpan balik guru itu cukup berperan dalam meningkatkan pemahaman materi, terutama ketika guru memberikan arahan atas kesalahan pekerjaan disertai contoh penyelesaian yang benar. Kemudian pada critical thinking itu evaluasi berbasis DFC mampu menstimulasi pemikiran siswa, namun kemampuan berpikir kritis itu belum berkembang secara optimal rata-rata pada siswa dengan kategori persepsi cukup baik. Sementara itu pada indikator relevan, siswa memandang evaluasi berbasis DFC ini bermanfaat dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, meskipun materi-materi beberapa materi itu sangat abstrak sehingga tidak sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian terdapat indikator engagement, yaitu kepercayaan diri siswa itu meningkat ketika memahami materi, namun ketika melakukan tahap share, keterlibatan siswa ini masih cukup terbatas yang saya amati pada observasi. Kemudian ada persepsi siswa kurang baik itu juga dapat dilihat dari 4 indikator utama, yaitu feedback. Umpan balik guru itu dinilai cukup memotivasi bagi siswa persepsi kurang baik, namun penyampaiannya itu terlalu cepat, itu menyebabkan siswa masih kesulitan memahami materi. Nah, pada critical thinking, evaluasi ini belum mampu mendorong siswa untuk berpikir mendalam karena masih bergantung pada buku dan umpan balik ini belum dimanfaatkan secara optimal seperti yang saya katakan tadi bahwa cukup cepat. Pada aspek relevan, siswa memandang soal evaluasi ini kurang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam jurusan. Namun beberapa materi yang sederhana masih relevan digunakan di kehidupannya sehari-hari, meskipun tidak di lingkungan jurusan mereka. Sementara pada aspek engagement itu kepercayaan diri siswa kadang meningkat ketika guru memberikan motivasi secara langsung. Namun keterlibatan diskusi seperti siswa yang cukup baik masih cukup rendah. Nah, terakhir itu untuk persepsi siswa sangat kurang baik, itu beberapa indikator yang dapat dilihat seperti feedback, yaitu umpan balik guru yang dirasa belum optimal bagi siswa karena komunikasi pada guru dan siswa itu mungkin terdapat masalah seperti siswa yang kurang baik tadi, yaitu terlalu cepat dalam memberikan umpan balik. Kemudian yang kedua itu pada critical thinking, itu siswa merasa bahwa evaluasi ini belum memberikan dorongan untuk berpikir lebih mendalam. Karena pada aspek relevan itu siswa menilai bahwa materi masih sangat tidak terkait dengan kehidupannya sehari-hari. Kemudian untuk engagement itu siswa merasa bahwa dia tidak percaya diri untuk mengerjakan evaluasi dan sangat sedikit berkomunikasi atau melakukan tahap sharing terhadap rekan-rekannya. Nah, sekian deskripsi dari persepsi yang dapat saya lakukan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Ade Iwayan Nararia dari Universitas Pendidikan Ganesha atas pemaparan yang luar biasa. Dari pemakalah, kira-kira di sini ada pertanyaan buat adik mahasiswa Iwayan Nararia? Mungkin dari Pak Made, Bu Komang, Pak Ade Aprilia, kira-kira ada pertanyaan dari presentasi yang telah dipaparkan oleh adik Nararia Pramana dari Universitas Pendidikan Ganesha? Lanjut ya, Bu, lanjut aja. Oke, baik. Baik, adik, karena tidak ada pertanyaan, jadi untuk presentasi bisa ditutup. Kita lanjut ke pemakalah ketiga, yaitu kepada Bapak DRS Imade Subrate, MSI dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dengan judul Pembekalan Pembelajaran Mendalam Berbasis Lingkungan Sekolah bagi Mahasiswa Asistensi Mengajar Program Studi Pendidikan Biologi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Imade Subrate, MSI, saya persilahkan. Terima kasih Bu Gung atas waktunya selaku moderator. Izin share materi. Oke, Pak. Sudah bisa masuk ya? Sudah ya? Ampun Pak Made, sudah terlihat. Ya. Ya. Eh, eh, Materi saya ini sangat sederhana. Ya. Sederhana. Topiknya, ntar dulu. Ya, pembekalan pembelajaran mendalam berbasis lingkungan sekolah bagi mahasiswa asistensi mengajar program studi pendidikan biologi. Ini sebetulnya saya berharap ada mahasiswa biologi yang hadir di ruangan ini, tapi nyatanya tidak ada ya. Oke. Ya, ya karena tidak ada ya itulah keterbatasan ya, kita Oke. jumlah massa sedikit ya. Eh, Oh, ini peserta Mikaela tak masuk Pak Ade, mungkin bisa disuruh masuk. Ya, ya di- maunya dia diajak berserta gitu ya. oke. Ya. Eh, Oke, lanjut Pak Ade. yang pertama tentang pembelajaran mendalam ini sudah tadi ya sudah banyak disinggung tadi itu pembelajaran yang sasarannya mencapai 8 profil kelulusan yang dilaksanakan dengan berkesadaran, bermakna, menggembirakan, ya. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan itu eh, jalan untuk mencapai pembelajaran mendalam, mencapai profil lulusan hendaknya dibicarakan tadi. Nah, dilaksanakan melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Nah, sentuhan kita terhadap kebun sekolah sebagai media pembelajaran, ya tentunya keempat pilar ini, katakanlah ini pilar pendidikan karakter ini ya, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga akan tercapai. Nah, mahasiswa berperan serta dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Itu tentang program asistensi mengajar. Membangun interaksi, mahasiswa itu setelah di sekolah, membangun interaksi pedagogis, yaitu melaksanakan proses pembelajaran, ya, kemudian mengembangkan keterampilan reflektif dan kolaboratif. Reflektif di sini artinya ya bercermin tentang kemampuan kita bagaimana, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, yang mana dipertahankan. Ya, dan kolaboratif kerjasama dengan pihak sekolah untuk terlaksananya proses pembelajaran asistensi mengajar dengan baik. Nah, pembekalan yang dilaksanakan pada mahasiswa asistensi mengajar mungkin ya sama dengan Udiksa juga sama ya. Ya, hanya mungkin sifatnya kedalamannya yang berbeda ya. Mahasiswa diberikan pembekalan ya menjelang pelaksanaan ya berupa pembekalan pedagogik, etika moral, ini yang paling penting, kedisiplinan juga, dan pembekalan materi yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah sasaran di satuan pendidikan. Ya, kalau untuk kita di Mahadewa, di SMA, SMK sasarannya. Nah, pembelajaran berbasis lingkungan sekolah. Ini penekanannya. Nah,
Ideologi di sekolah membahas tentang makhluk hidup serta tingkat organisasinya dari unit yang terkecil ya, sampai terbesar, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer, dan interaksi dari makhluk hidup itu dengan makhluk tak hidup. Ya. Nah, agar pembelajaran biologi menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, jadi pelajaran biologi hendaknya semaksimal mungkin dibangun dari fenomena atau fakta yang ada di dalam kehidupan siswa. Bisa tampilkan ilustrasi kebun sekolah ini yang merupakan objek kajian biologi dengan segala kehidupannya. Nah, pembelajaran biologi berbasis lingkungan sekolah ini dilakukan pada materi esensial meliputi fase E dan fase F. Yang mana untuk eh, kurikulum Merdeka kelas itu diganti dengan istilah fase. Fase E itu kelas 10, fase F kelas 11, kelas 12. Ini saya berikan cuplikannya sedikit. Yang pertama untuk fase E itu ada keanekaragaman hayati, materi esensialnya, yang mana lingkungan sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar ya, misalnya pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri morfologi, dan juga materi esensial virus mengamati dampak penyakit virus pada tanaman lokal, cabai misalnya ada virus keriting pada daun cabai itu bisa di sekolah kalau ada, itu bisa dijadikan sumber pembelajaran. Bakteri, nah ini mikroorganisme yang ada di sekitar kita yang jumlahnya melimpah, bisa diambil sampel air kolam di sekolah untuk diamati di mikroskop. Jamur, nah ini yang mudah itu jamur makroskopis, jenis jamur merang, itu yang jamur lain. Apalagi sekolah yang ya memenangkan lomba adiwiyata misalnya. Nah, berikutnya di fase F kita ketemu dengan struktur dan fungsi organel sel. Ya, bisa kita mengamati irisan melintang, itu irisan membujur, epidermis, Rhodes Scholar yang pasti ada di sekolah ini karena sering dijadikan objek eh, pengamatan biologi. Berikutnya bioproses pada sel, misalnya bagaimana proses transportasi, pengangkutan. Ini biasanya di meja-meja guru tuh ada pas bunga yang tentunya berisi air ya. Kalau pas plastik nggak ada airnya. Isi air, kenapa bisa segar airnya? Nah itu mungkin bisa jadikan pembelajaran bermakna untuk memikirkan bagaimana air itu bisa menyebabkan turgiditas dari bunga itu meningkat. Ini. Sistem organ, nah ini sangat mudah karena ini eh, terdapat pada diri siswa. Misalnya kita lakukan praktek mengangkat tangan, ya jenis-jenis gerakan, ketok lutut, itu refleks lutut itu banyak sekali bisa dilakukan ya. Sorry. Nah, berikutnya di fase F kita menemukan kelas 3. Memang dalam realnya anak-anak kita yang terjun praktek mengajar itu tidak tidak pernah diberikan kelas 3. Ada paling di kelas 2, kelas 1 diberikan. Ya. Karena kelas 3 itu dia menjelang ujian akhir, menjelang UTBK itu sangat susah ya. Pewarisan sifat ini juga bisa kita lihat variasi-variasi sifat anak-anak di kelas. Disuruh anak-anak menyebutkan perbedaan dirinya dengan teman-temannya. Ya, kemudian setelah tahu perbedaannya, mengapa berbeda? Nah, kita kembali ke eh, hakikinya, yaitu adanya gen atau DNA yang merupakan master of control dari semua jenis sifat-sifat menurun. Gitu ya. Nah, evolusi ini memang tidak bisa kita lihat
makhluk-makhluk purba di sekolah, tidak mungkin. Kita lihat evolusi itu merupakan proses yang diawali dengan seleksi alam. Bisa kita gunakan potongan kertas warna-warni, potongan 10 cm misalnya warna-warni, ditebarkan di rumput. Ya, jelas ada warna hijaunya kertasnya itu. Ya, sekarang diambil secara acak. Kertas mana lah yang bisa terambil paling banyak. Nah, itulah mekanisme seleksi alam. Pasti kertas yang hijau yang tidak banyak yang terambil karena dia adaptasi ya dengan warna rumput, lapang rumputnya. Itulah mekanisme seleksi alam. Itu sangat mudah diterapkan dan sangat menarik bagi siswa. Sehingga muncullah pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan. Pertumbuhan dan perkembangan ini sangat mudah juga. Ya, kalau kita pintar-pintar mengelola lingkungan di sekolah tidak sulit mencari objek-objek bahan kajian ya. Membandingkan pertumbuhan di tempat terang dan gelap, ya, bisa bereksperimen langsung. Lihat langsung di lapangan, kan ada pohon, misalnya di bawahnya ada tanaman, kok dia merana tanamannya di bawah pohon. Itu karena pertumbuhannya terhambat oleh cahaya, walaupun batangnya panjang oleh oksigen, tapi dia akan pucat warnanya. Muncullah istilah etiolasi dan sebagainya itu ya. Bioteknologi modern ya ini juga kita tidak mungkin di lab sekolah melakukan kultur jaringan, tidak mungkin. Sekolah kita aja di kampus tidak punya lab seperti itu, jujur saja. Ya mungkin kita bisa menggagah pemikiran mereka, kita ajak mengamati eh, batang pohon pisang yang secara konvensional itu yang dibiarkan tumbuhlah tunas tunas batang istilahnya. Nah, sekarang kita ambil ininya pemahaman siswa bahwa bongkol itu kita bisa potong-potong kecil-kecil, ya. Yang penting ada meristemnya di sana. Ada meristemnya di sana itu bisa kita biarkan secara eh, laboratorium dengan isi sebutan kultur jaringan. Nah, itulah digunakan sebagai bibit, yang mana bibit dari kultur jaringan itu disebut dengan nama explant. Sampailah ke istilah explant dan sebagainya. Oh, lanjut Pak D, waktunya lagi 5 menit. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pembelajaran ini berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan pada pembelajaran berbasis lingkungan, ya, berdampak pada apa? Peningkatan kompetensi biologi, ya, peningkatan kognitif, ya, peningkatan kemampuan literasi lingkungan. Ya, dia akan menyadari lingkungan itu sangat penting. Pembuahan itu penting sehingga kita bisa mendapatkan buah, peningkatan kemampuan numerasi. Nah, inilah yang disinggung tadi. Numerasi itu menyangkut penerapan matematika pada semua seni kehidupan. Misalnya dalam lingkaran kanopi pohon yang luasnya 4 meter persegi misalnya, tanaman apa yang bisa tumbuh di bawahnya, dengan catatan berapa intensitas cahaya yang dibutuhkan sehingga bisa dia tumbuh. Nah, itu. Dalam luasan lahan eh, 6 meter persegi di kebun sekolah, berapa bisa ditanami tanaman herba misalnya tertentu. Itu juga numerasi. Nah, demikian paparan sederhana dan singkat, ya, tetapi pasti banyak maknanya apabila diterapkan di sekolah dengan baik. Ya. Terima kasih matur suwun semua atas perhatiannya dari Bapak Ibu dan juga adik mahasiswa. Eh, Semoga ini menjadi bahan diskusi walaupun ya tidak ada mahasiswa biologi yang hadir di sini ya. Terima kasih Bu Gung atas Oke, Pak waktunya. Ade, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa hari ini. Kira-kira ada mungkin yang ingin ditanyakan dari pemakalah, mungkin dari adik matematika, mungkin siapa tahu ingin bertanya terkait materi biologi, boleh. Tidak ada Pak Dea. Oke, sampun. Ada? Tidak ada. Berarti sampun ya. Berarti untuk pemateri hari ini kita lanjut mantan Pak De. Yeah. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut ke pemakalah kedua, yaitu adalah Ibu DRA Nyoman Farmiti MM.
Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Oke, Gum. Bu, jadi hari ini Ibu DRA Nyoman Parmiti MM akan mempresentasikan makalah dengan judul Implementasi UDL dalam Microlearning, di mana pembelajaran biologi inklusif untuk literasi sains dan berpikir matematis. Kepada yang terhormat Ibu Nyoman Parmiti, yang persilahkan. Mohon izin mau share screen dulu. Oke. Ya, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dia melanjutkan apa yang disampaikan pemaparan dari Pak Made Subrata yang sangat-sangat luar biasa, penuh dengan kesabaran, ketenangan, dan juga sudah diulas secara panjang lebar. Jadi Tiang mungkin hanya singkat-singkat saja, ya, karena keterbatasan juga. Kalau tadi Bu Mira mengatakan Tiang selaku senior, ya mungkin senior dari segi umur, kalau dari segi pengalaman, dari segi kompetensi mungkin sangat jauh, ya sangat jauh di bawah Ibu moderator. Baik, seperti yang disampaikan tadi, saya akan menyampaikan satu judul artikel implementasi daripada Universal Design for Learning dalam micro teaching dalam pembelajaran biologi inklusif untuk literasi sains dan berpikir matematis. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam konteks pembelajaran inklusif, tantangan pembelajaran yang kita hadapi sekarang ini adalah semakin kompleks, ya, semakin kompleks. Karena apa? Karena guru dihadapkan dengan berbagai kondisi, di mana kita sebagai seorang guru itu harus mengakomodasikan keanekaragaman karakteristik, kemudian kebutuhan, dan juga gaya belajar daripada masing-masing siswa. Jadi di sini kita perlu menekankan sekali lagi bahwa masing-masing peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda, kemudian kebutuhan yang berbeda juga, dan yang tidak kalah penting adalah karakteristiknya itu sendiri. Kalau kita lihat kembali bahwa dalam pembelajaran biologi di kelas, khususnya di kelas inklusif, sering kali kita masih melihat karena masih bersifat homogen, ya, masih bersifat homogen dan kurang memperhatikan apa sih yang menjadi kebutuhan daripada peserta didik. Sehingga di sini akan kelihatan sekali rendahnya pemahaman tentang literasi itu sendiri dan kemampuan berpikir matematisnya. Nah, untuk itulah maka saya mencoba untuk mengadakan suatu penelitian atau riset yang berkaitan dengan bagaimana pemahaman peserta didik terkait dengan UDL itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa literasi sains merupakan suatu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Demikian juga kemampuan berpikir matematis itu mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam menginterpretasikan data dan hubungan yang bersifat kuantitatif dalam pembelajaran sains saat ini. Nah, kalau kita lihat, Universal Sains ini mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk meningkatkan literasi sains dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk literasi sains, kita ketahui bahwa implementasi dari UDL dalam micro learning ini secara signifikan dapat meningkatkan literasi sains siswa dan memungkinkan mereka untuk memahami konsep biologi dengan lebih baik, kemudian dapat meningkatkan fenomena-fenomena yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terkait dengan berpikir matematis, pendekatan ini juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir daripada siswa, di mana kita membekali
kemampuan interpretasi data dan penerapan matematika dalam konteks pembelajaran yang relevan. Nah, kalau kita lihat kembali ya, apa sih sebenarnya peranan daripada atau konsep daripada UDL ini? Nah, kalau kita lihat bahwa UDL ini memiliki 3 prinsip utama. Prinsip yang pertama itu adalah multiple means of representasi. Nah, kalau kita lihat di sini, penekanannya adalah bagaimana pentingnya menggunakan berbagai format materi untuk menyampaikan informasi. Dan kita memastikan bahwa semua siswa dapat memahami konsep-konsep dengan cara yang sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan dan gaya belajar dari masing-masing siswa. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, fokusnya adalah bagaimana microlearning ini menekankan pada satu konsep inti, yaitu persesi, dan memungkinkan siswa memahami materi dengan lebih baik. Ini mendukung pembelajaran yang inklusif dan mudah diakses, terutama dalam konteks digital. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan mixed metode, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas inklusi reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus yang berkolaborasi untuk mengeksplorasi pembelajaran biologi secara inklusif dan adaptif. Nah, instrumen yang dipergunakan mencakup tes literasi sains, kemudian tes berpikir matematis, kemudian observasi angket, dan interview untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable. Nah, contoh-contoh terkait dengan pembelajaran dalam UDL ini kita bisa lihat. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh aplikasi Universal Design for Learning dalam pembelajaran biologi. Kita bisa lihat bagaimana pembelajaran yang interaktif mendorong aktivitas berbasis masalah sehingga bisa melibatkan siswa secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, sumber belajar digital, misalnya dengan video, kemudian infografis, memperkaya pengalaman daripada peserta didik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada penilaian fleksibel. Jadi di sini diberikan suatu kebebasan dalam mengekspresikan pemahaman-pemahaman daripada siswa. Nah, jadi dengan peningkatan literasi sains, jadi harapannya adalah skor akan mengalami peningkatan dari kategori sedang ke tinggi, kemudian di sini akan tercipta hubungan konsep biologi dengan fenomena-fenomena nyata yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengurangi beban kognitif bagi para siswa berkebutuhan khusus, jadi tidak dijejali dengan berbagai teori-teori dan tugas-tugas. Sedangkan peningkatan berpikir matematis bisa kita lihat di sini, peningkatan interpretasi data dan grafik, kemudian penalaran yang bersifat kuantitatif, representasi masalah yang berkaitan dengan matematis, dan konteks biologi memperjelas konsep matematis itu sendiri. Nah, kalau kita lihat respon daripada siswa dan guru, di sini siswa akan memiliki suatu motivasi yang lebih baik untuk meningkatkan semangatnya dalam proses pembelajaran, kemudian bagaimana dia bisa terlibat dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan produktif, kemudian dapat meningkatkan rasa percaya diri juga,
Dan yang tidak kalah penting adalah guru merasakan akan lebih nyaman dalam melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini adalah artikel yang sifatnya mendadak meskipun sudah lama diinformasikan. Jadi karena sesuai dengan tuntutan dari Ibu Kaprodi, jadi masing-masing dosen harus membuat satu artikel. Jadi saya mencoba meskipun ini sangat-sangat sederhana sekali. Yang penting apa yang menjadi target dari Ibu Kaprodi bisa terwujud. Matur semua. Oke, terima kasih banyak Bu Komang. Artikelnya sangat luar biasa, walaupun tadi sederhana, ternyata isinya sangat lengkap. Baik, tadi dia presentasi dari Ibu Nikomang Parmiti terkait implementasi UDL dalam microlearning. Kira-kira dari adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen ingin memberikan masukan atau pertanyaan untuk pemakalah Ibu Nikomang Parmiti? Pak Made, Prof. Swanda mungkin nih atau Lanjut go. lanjut. Lanjut. Oke, Yang tidak bisa buka kamera, Bu Gung. Ada. Kita Pak Yan. You cannot gana. Oh, berarti lanjut terima kasih banyak Bu Komang atas pemaparan yang sangat luar biasa hari ini. Yang terakhir berarti mungkin adalah Bapak Profesor Dr. Iwayan Suwanda MSI, yaitu dari Universitas PGRI Mahadeva Indonesia, dengan judul Penguatan Pembelajaran Ekologi Tumbuhan melalui praktek kuliah lapangan di Taman Sewaka Dharma Kota Denpasar. Pada Bapak Prof. Dr. Iwayan Suwanda MSI, dipersilakan Bapak. Ampun share screen Pak nggih. Bapak Prof. Swanda, untuk materinya. Mungkin adik co-host bisa membantu men-share screen materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Prof. Swanda, mungkin Mutia atau Olive. Oh ya, ini masih nyari untuk share screen. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai penyaji yang terakhir. Nah, ini terkait dengan yang saya sajikan ini adalah, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat siang, Om Swastiastu. Nah, ini terkait dengan pembelajaran ekologi tumbuhan ya, di mana di dalam perkuliahan secara umum itu sering dilakukan secara indoor atau di dalam kelas. Di dalam kelas, kemudian oleh karena itu pemahaman dan penerimaan yang dilakukan oleh mahasiswa, termasuk di sekolah menengah ke bawah, itu menjadi minim. Karena hanya dia mendapatkan terkait dengan penjelasan yang bersifat non-real. Nah, oleh karena itu diperlukan yang mengenai terkait dengan yang real itu. Oleh karena itu
pada pembelajaran ekologi tumbuhan, nah ini saya ajak mahasiswa melakukan kuliah di lapangan. Ya. Nah, di lapangan itu di Taman Sewaka Dharma, Kota Denpasar. Nah, judul daripada ini penguatan pembelajaran ekologi hewan ini, ekologi tumbuhan ini melalui praktek kuliah lapangan di Taman Sewaka Dharma itu ini dengan mengajak mahasiswa sehingga pembelajaran ekologi hewan, ekologi tumbuhan ini menjadi lebih aktif, di mana mahasiswa sangat menerima dan menyambut dengan gembira karena mereka mahasiswa itu dapat langsung berhubungan dengan objek yang dipelajari, yaitu tumbuhan. Nah, ini di Taman Sewaka Dharma Kota Denpasar yang sering disebut dengan Taman Lumintang, ini ada beberapa tanaman itu. Nah, tanaman karena di dalam pendidikan ini semakin banyak panca indera dari mahasiswa itu terlibat, maka akan semakin mudah dipahami dan dimengerti serta muncul rasa ingin tahu, curiosity daripada mahasiswa itu untuk bertanya dan mencari solusinya. Nah, itu sehingga pembelajaran di luar kelas atau outdoor, nah itu sangat penting dilakukan karena dapat saling menguatkan proses pembelajaran antara di dalam kelas atau indoor dengan di luar kelas atau outdoor. Nah, dari pembelajaran secara outdoor ini dapat memperkuat pembelajaran itu. Nah, ini bisa terlihat pada saat melakukan kegiatan praktek kuliah lapangan itu mahasiswa sangat kreatif, kemudian inovatif dan berdiskusi dengan temannya, dengan pembimbingnya, termasuk juga dengan petugas di Taman Sewaka Dharma itu. Nah, kemudian bagaimana metode di dalam kegiatan ini? Jadi dalam kegiatan ini metodenya dengan melakukan observasi langsung di tempat atau di lapangan di Taman Sewaka Dharma itu dengan memasuki lorong-lorong gang itu. Gang yang ada di taman kota itu yang dibatasi oleh beberapa tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ada yang next. Nah, metode. Nah, ini jadi alat dan bahan yang digunakan itu hanya kamera, handphone, laptop, lembar pertanyaan. Nah, jadi ada lembar pertanyaan karena mahasiswa melakukan pertanyaan kepada petugas dan pengunjung terkait dengan kondisi lapangan di sana. Nah, metode penelitian ini melakukan observasi tumbuhan di areal Taman Sewaka Dharma Denpasar dengan jelajah. Jadi cruise method ya, yaitu menelusuri jalur-jalur yang ada di sekitar Taman Sewaka Dharma itu. Nah, di sana di Taman Sewaka Dharma itu terdapat beberapa jenis tumbuhan. Nah, sehingga metode wawancara kepada petugas kebersihan, kepada pengunjung maupun instansi terkait yang yaitu dinas lingkungan dan kebersihan. Di mana pada kegiatan ini ditemukan ada jenis pohon dengan habitus tanaman itu pohon, perdu, semak. Kemudian ada yang merambat, ada yang menempel, ada yang menutup di tanah.
Nah, jumlahnya kalau pohon itu 34 jenisnya ya, jumlah jenisnya maksudnya ini, bukan populasinya. Perdu ada 6 jenis, semak ada 6 jenis, kemudian tumbuhan yang merambat ada 5 jenis, kemudian tumbuhan yang menempel ada 4 jenis, tumbuhan yang sebagai penutup tanah ada 1 jenis. Nah, itu diamati oleh adik-adik mahasiswa. Nah, dengan lihat gambar ini di mana pohon itu memiliki struktur yang lebih tinggi. Kemudian di bawah pohon itu ada yang ukurannya lebih pendek atau lebih rendah, itu perdu, kemudian ada semak. Nah, ini vegetasinya juga dapat dilihat di lapangan itu. Nah, di mana ditanam pohon, di mana ditanam perdu, di mana ada semak. Nah, itu menunjukkan adanya suatu variasi tanaman selain untuk keteduhan, juga untuk seninya, artnya. Nah, itu kemudian dari beberapa jenis tanaman itu diinventarisasi, kemudian diidentifikasi, di mana identifikasinya berupa morfologinya, kemudian melalui foto, kemudian nama lokalnya atau nama Bali atau nama Indonesianya, nama Latin, dan kegunaannya. Nah, itu karena di sini di lapangan Sawaka atau di Taman Sawaka Dharma ini yang merupakan lapangan nomor, kalau tidak salah nomor 3 terluas di Denpasar. Yang nomor 1-nya di lapangan Bajrasandi, nomor 2-nya di Puputan Badung, dan nomor 3-nya di Sawaka Dharma ini. Di mana tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu selain sebagai peneduh dan bersifat seni, ya, artinya sebagai landscape, juga berperan sebagai bahan upakara. Ya, karena di sana ada di sebelah taman itu ada pura Lokonata, ya, yang sering dilakukan persembahyangan dan ada kegiatan-kegiatan upakara di sana. Nah, mahasiswa di sana melihat vegetasi tumbuhan itu ada jenis glodok, ya. Glodok dan trembesi itu banyak ditemukan di bagian pinggir taman tersebut, yaitu dekat dengan jalan raya. Nah, hal ini disebabkan karena tanaman itu berupa pohon, ya, dan memiliki habitus yang sangat tinggi, dan kalau glodok itu berfungsi untuk menyerap polusi udara dan menyerap polusi udara, polusi suara juga. Kemudian trembesi, nah, untuk keteduhan dan juga bermanfaat sebagai penyerap udara karena dia memiliki habitus yang sangat lebar, besar. Kemudian pohon pinang dan palem itu ditemukan di beberapa pinggir jalan lintasan dalam taman itu, yaitu mengikuti jalan lintasan taman itu. Nah, itu digunakan karena pinang itu banyak digunakan dalam kegiatan upakara dan adat di Bali itu. Kemudian ada pohon jepun atau tanaman jepun, sirsak, cermai, duat, dan sebagainya, itu ditemukan di areal bagian tengah taman. Nah, ini tempat masyarakat berteduh dan beristirahat pada saat pagi maupun siang, ya, atau menjelang siang dan sore hari, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu serta hari-hari libur. Nah, tumbuhan perdu itu ditemukan keberadaannya dekat dengan semak. Jadi vegetasinya berdampingan dia dari semak kemudian perdu. Jadi dari ukuran pendek kemudian lebih tinggi lagi. Nah, itu
biasanya ditemukan di pinggir lintasan jalan itu untuk membatasi jalan setapak tersebut. Kemudian tumbuhan merambat itu banyak ditemukan pada batang pohon yang merambat itu. Jadi pada batang pohon dia hidup merambat di sana. Kemudian tumbuhan menempel, nah itu menempel pada batang pohon. Nah seperti simbar menjangan, ada anggrek walaupun dalam jumlah yang populasi yang sedikit ya. Nah itu ada di sana. Kemudian ada juga jenis paku ya. Kemudian penutup tanah itu nah itu sangat luas, itu ada di lapangan, di permukaan tanah di lapangan. Karena itu yang menutupi permukaan tanah yang ada di lapangan tempat duduk masyarakat. Nah itu di sana kita lakukan. Kemudian next. Ini ada beberapa tanaman ini saya lampirkan. Nah, begini cara mahasiswa untuk mentabulasi jenis tanaman dengan nama lokal, kemudian nama Latin, kemudian habitusnya atau jenisnya. Nah, ini ada 56. Nah, ini ada 56 dengan berbagai lokasi di sekitar Taman Sawaka Dharma. Namun jumlah masing-masing jenis itu belum dikalkulasi ya, karena keterbatasan waktu, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan untuk ke arah itu, dan bisa pemanfaatannya juga untuk obat dan upakara, serta mungkin saja bisa sebagai bahan pestisida nabati. Nah, kesimpulan, jadi ditemukan 56 jenis tumbuhan di lapangan di Taman Sawaka Dharma Denpasar, di mana dari 50 jenis tumbuhan tersebut didominasi dari habitus pohon, terutama gelodokan dan pohon pinang. Nah, itu di pinggir jalan, terutama di jalan raya itu, baik di selatan maupun di utara, serta di barat itu banyak ditemukan pohon gelodokan. Dan di pinggir lintasan, jalan lintasan di Taman Sawaka Dharma itu ditemukan pinang, karena ini kegunaannya untuk upacara itu. Selanjutnya, pohon rembesi itu ditemukan di areal parkir kendaraan, yaitu di sebelah utara, karena itu kemungkinan sebagai peneduh dan sebagai penyerap polusi udara yang ada di sekitar lokasi tersebut. Nah, sarannya ini bahwa penelitian ini sangat bisa dilanjutkan dengan mengetahui jumlah masing-masing jenis tumbuhan itu dan pemanfaatannya, baik itu sebagai tanaman obat, tanaman upakara, tanaman sebagai pestisida nabati, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Nah, tentu ini keterbatasan saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Suksema Rahayu. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Prof. Wayan Suanda atas pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, Pak De. Bapak Ibu, untuk pemakalah Pak Wayan Suanda, ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup. Tidak ada nggih. Nggih, jadi Bugo sedikit. nggih, silakan Pak Made. Tidak prinsip ya. Pak Yan, maksudnya ini taman kota yang di sebelah selatan itu apa yang di sebelah utara? Karena di pojok ada taman kota juga itu, yang kebun PKK itu isinya itu ya. Apa itu, apa yang di tempat-tempat orang-orang ya melalui itu yang di utara itu? Ya, terima kasih Pak Made Subrato atas pertanyaannya. Nah, lapangan Sawaka Dharma itu adalah
di depan gedung Alaya. Alaya di utara Jalan Gatsu itu. Oh, Nah, itu oke. Negara jadi ya ya. Gatsu ya di sebelah timurnya Puro Lokanate. Nah itu gininya. Jadi di ya. baratnya itu adalah gedung Alaya ADM. Nah itu Pak Made. Jadi kalau di selatan itu lain itu lapangan Lumintang KONI itu atau PWI itu. Nah itu Kan di sedangkan pojok ada Pak Yan, penelitian ini di Hah? pojok Ayan ini kan ada taman juga itu di selatannya sebelah kiri jalan kalau kita itu kalau ada dari timur di pojok itu Di apa ada pojok. Enggak, ini kebun kebun di PKK Kota Denpasar itu oh, isinya rasanya. enggak, di utara Jalan apa Gatsu, Ya, Gatsu, ya saya ngerti dah. kemudian Ya, di depan Alaya, Alaya. Ya, ya, Depan gedung Alaya. di utara apa di oh, barat ya. yang apa? Ya di depan Alaya dah, Alaya itu. Nah, itu gininya. Betul. Jadi kalau kita ada di pinggir sungai itu sangat indah itu. Gininya ada terasering dan ada beberapa tanaman yang itu udah vegetasinya diatur untuk seninya. Dan ini Kan di timur sungainya juga ya, sangat sebelah timur bagus ya. untuk ya. Nah itu dan rencananya mau Sepertinya terputus ya. dulu oleh Pak Wali Oh, Kota. Ya, Oh, iya, jadi Pak. di sana gininya. Sukses Pak Made. Iya, iya, Pak Yan, masih, Pak Yan. Oke, ada lagi mungkin dari adik mahasiswa. Sepertinya Tan ya. Oke, sebelum berakhir mungkin kita foto bersama terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bisa untuk on cam sebagai bukti fisik. Mungkin co-host Rista atau Olive bisa diambil foto bersama ya. Adik Nararia mungkin bisa on cam ya. Nggak bisa ya. Oke, kita langsung saja. 1, 2, 3. Oke, sekali. 3, 2, 1. Oke, semua baik. Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi yang dipresentasikan oleh Bapak Profesor Dr. Iwayan Suwanda terkait mengenai penguatan pembelajaran ekologi tumbuhan melalui praktikum lapangan di Taman Sewaka Dharma Kota Denpasar, di mana paparan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pembelajaran berbasis lapangan mampu memperkuat pemahaman konsep ekologi tumbuhan secara konseptual dan aplikatif. Dengan berakhirnya paparan pemakalah terakhir, maka selesailah rangkaian presentasi dari seluruh pemakalah hari ini pada sesi seminar nasional ini, di mana berbagai pemikiran, temuan, dan praktik baik yang telah disampaikan dari Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan inspiratif dalam pengembangan pembelajaran penelitian ke depannya. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Om Santi, Terima Santi. kasih dan selamat siang. Selamat siang semuanya. Oke. Untuk lek sertifikat sampun ya Bapak Ibu di room utama untuk pemakalah dan peserta. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu semuanya.